Alhamdulillah, fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu anna rabbakum laqad qala fi kitabihil karim wa qala qawlan karima, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah tidak bosan-bosannya kita lagi dan lagi merenung, kemudian mengevaluasi diri kita masing-masing, sejauh mana selama ini ketakwaan kita bertambah ataukah berkurang. Karena dengan ketakwaan inilah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala telah mendeklarasikan faza al muttaqun. Orang-orang yang bertakwa akan faz, akan sukses. Kesuksesan di sini yang disebabkan oleh ketakwaan tidak hanya berdampak pada diri orang yang bertakwa itu sendiri, bahkan lebih menular, mengkontaminasi kepada orang-orang di sekitarnya. Jika orang yang bertakwa ini memiliki power dalam masyarakat yang luas, maka kebaikan dari ketakwaannya ini, kesuksesan yang disebabkan dari ketakwaannya ini juga akan menyebar seluas power yang dia miliki. Karena dengan ketakwaan ini dia akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang dia ambil tidak hanya dia pikirkan untuk dirinya sendiri, tapi orang yang bertakwa juga memikirkan apakah keputusan ini juga berdampak positif atau negatif untuk orang banyak. Sholawat beserta salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan semoga juga terluberkan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga
hari kiamat, dan semoga kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kita akan sama-sama mendengarkan baik khatib maupun jamaah sekalian, yang mana khatib di sini bertugas hanyalah membacakan atau menyampaikan. Namun dalam hal mendengarkan semua sama, baik jamaah maupun khatib. Kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana pemaparan alasan logis mengapa harus ada balasan surga dan neraka dalam sebuah podcast yang ada di kanal video online. Salah satu dari narasumbernya bilang, kalau Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, kenapa harus ada neraka? Kenapa kalau manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketika wafat, ketika meninggal dunia harus masuk neraka? Berarti Tuhan Maha Pembenci. Tuhan tidak penyayang. Tuhan tega sekali untuk membakar hambanya. Itu yang disampaikan argumennya ketika acara podcast berlangsung. Seperti itulah pemikiran orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Berikut kita akan dengarkan beberapa alasan logisnya. Yang pertama, karena keadilan yang tidak selalu terjadi di dunia. Dalam kenyataan, banyak orang baik menderita dan banyak orang jahat justru hidup nyaman. Jika hidup hanya berhenti di dunia, maka satu, tidak ada jaminan keadilan benar-benar ditegakkan. Yang kedua, pelaku kejahatan besar bisa lolos tanpa konsekuensi yang setimpal. Konsep surga dan neraka menjadi solusi logis untuk menyempurnakan keadilan yang tidak tuntas di dunia. Alasan yang kedua, yaitu sebagai konsekuensi moral yang konsisten. Dalam logika sederhana, perbuatan baik layak mendapat balasan baik. Perbuatan buruk layak mendapat balasan buruk. Jika tidak ada balasan akhir, maka nilai moral menjadi bersifat relatif dan memiliki potensi kehilangan makna. Tidak ada konsekuensi absolut terhadap tindakan manusia. Surga dan neraka menjaga agar sistem moral tetap konsisten dan bermakna. Alasan yang ketiga, sebagai motivasi dan kontrol perilaku manusia. Manusia tidak selalu dikendalikan oleh hukum atau pengawasan sosial. Banyak tindakan dilakukan pada saat satu, tidak ada yang melihat. Dua, tidak ada hukum yang menjangkau dirinya. Keyakinan adanya balasan mendorong orang tetap berbuat baik meski tidak diawasi. Menahan orang dari kejahatan tersembunyi. Ini berfungsi sebagai kontrol internal, yaitu hati nurani dan keyakinan. Alasan logis yang keempat, sebagai makna dan sebagai tujuan hidup.
Jika hidup hanya berakhir tanpa kelanjutan, maka semua usaha, pengorbanan, dan penderitaan akan terasa sia-sia. Tidak ada tujuan akhir yang lebih tinggi. Dengan adanya surga dan neraka, hidup memiliki arah dan memiliki tujuan. Ada makna jangka panjang dari setiap tindakan. Alasan logis yang kelima, sebagai kesempurnaan sistem balasan atau ganjaran di dunia. Hukuman sering tidak sebanding dengan kejahatan. Kebaikan sering tidak dihargai secara layak. Balasan akhir memungkinkan ganjaran yang sempurna, adil, dan proporsional. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi kekuasaan atau sistem manusia. Kesimpulannya, secara logis, konsep surga dan neraka berfungsi untuk menyempurnakan keadilan, menjaga konsistensi moral, mengontrol perilaku manusia, memberi makna hidup, menjamin adanya konsekuensi yang adil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi kita sudah mendengarkan di khutbah yang pertama beberapa alasan logis secara logika, secara sosial, secara moral. Di khutbah yang kedua kita sisipkan sedikit dari sudut pandang agama Islam. Yang pertama, karena Allah Maha Adil. Dalam Islam, Allah memiliki sifat Maha Adil. Artinya, tidak mungkin kebaikan dan kejahatan diperlakukan sama. Setiap amal pasti mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam Al-Quran yang sering kita baca, pada surat Az-Zalzalah ayat 7-8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan yang seberat biji zarrah juga, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka adalah konsekuensi dari keadilan Allah yang sempurna. Alasan yang berikutnya adalah dunia hanyalah tempat ujian. Islam memandang kehidupan dunia sebagai ujian sementara, bukan tempat balasan akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surat Al-Mulk ayat 2, Dialah yang menciptakan mati dan hidup dan menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Maka dari itu, jika ada ujian, pasti akan ada hasil yang ditunjukkan. Hasil itu diwujudkan dalam bentuk surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada diri kita untuk menjaga amal-amal baik kita dan menjauhkan diri kita dari segala apa yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Aqimissalah.